Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan Koalisi Nasdem justru tidak terlihat. Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu. Yaitu kata tegar. Dan tegar itu juga yang menggambarkan 1 tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdem, di mana banyak gelombang, banyak tantangan, dan itu semua dihadapi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, menurun, bahkan longgar. Karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan 1 tahun perjalanan Partai Nasdem kemarin. Dan Pak Surya Paloh nakodanya memberikan keteladanan kepada semua. Sekali layar terkembang, surut sudah terpantau. Karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat. Walaupun itu disampaikan untuk internal partai, tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa. Pentingnya kita menjaga marwah, menjunjung tinggi nilai, menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya apresiasi, sekali lagi selamat buat Partai Nasdem, 12 tahun gemilang, insya Allah ke depan makin gemilang. Di sini semuanya Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silahkan Pak. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya
berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan dikatakan tunggu dulu, akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Anaknya tidak dicalonkan jadi cawapres gitu. Nah, ini kalau Pak Anies sendiri kan sudah punya anak gitu. Kalau sudah terpilih menjadi calon presiden gitu, Pak Anies, apakah jawaban Pak Anies akan sama atau seperti apa, berbeda dengan Pak Surya Paloh? Terima kasih, itu dari saya. Untung Pak Surya Paloh jawabnya gitu. Kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin itu. Iya kan? Oh ya, menurut saya salah satu hal yang penting di situ adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami. Ada kesempatan untuk dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat jaringan, jatuh bangun. Itu bagian dari perjalanan hidupnya. Dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti. Jadi saya termasuk yang mempercayai itu, apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan. Di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu. Sukses itu bila bangkit dari kejatuhan, itu sukses. Jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran. Dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah, semakin ditempa dengan tantangan, maka dia akan semakin cemerlang, dia akan semakin banyak potensi yang berkembang. Jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya, kegiatannya sesuai dengan orang anak-anak sebayanya, dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya, sesuai dengan aspirasi. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan koalisi Nasdem justru tidak terlihat. Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu.
Dan tegar itu juga yang menggambarkan 1 tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdem, di mana banyak gelombang, banyak tantangan, dan itu semua dihadapi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, menurun, bahkan longgar. Karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan 1 tahun perjalanan Partai Nasdem kemarin. Dan Pak Surya Paloh nakodanya memberikan keteladanan kepada semua. Sekali layar terkembang surut sudah terpantau. Karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat, walaupun itu disampaikan untuk internal partai, tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa. Pentingnya kita menjaga marwah, menjunjung tinggi nilai, menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari saya apresiasi, sekali lagi selamat buat Partai Nasdem, 12 tahun gemilang, insya Allah ke depan makin gemilang. Kak di sini semuanya Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silahkan Pak. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah, saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas nggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah, ini saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan dikatakan tunggu dulu, akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Anaknya tidak dijalankan jadi cawapres gitu. Nah, ini kalau Pak Anies sendiri kan sudah punya anak gitu. Kalau sudah terpilih menjadi calon presiden gitu Pak Anies, apakah jawaban Pak Anies akan sama atau seperti apa, berbeda dengan Pak Surya Paloh? Terima kasih, itu dari saya. Untung Pak Surya Paloh jawabnya gitu. Kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin itu. Iya kan? Oh ya, menurut saya salah satu hal yang penting di situ adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami, ada kesempatan untuk dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat jaringan, jatuh bangun. Itu bagian dari perjalanan hidupnya, dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti. Jadi saya termasuk
yang mempercayai itu, apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan. Di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu, sukses itu bila bangkit dari kejatuhan, itu sukses. Jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran. Dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah, semakin ditempa dengan tantangan, maka dia akan semakin cemerlang, dia akan semakin banyak potensi yang berkembang. Jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya, kegiatannya sesuai dengan orang anak-anak sebayanya, dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya, sesuai dengan aspirasi. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan Koalisi Nasdem justru tidak terlihat. Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu. Yaitu kata tegar. Dan tegar itu juga yang menggambarkan 1 tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdem, di mana banyak gelombang, banyak tantangan, dan itu semua dihadapi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, menurun, bahkan longgar. Karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan 1 tahun perjalanan Partai Nasdem kemarin. Dan Pak Surya Paloh nakodanya memberikan keteladanan kepada semua. Sekali layar terkembang, surut sudah terpantang. Karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat. Walaupun itu disampaikan untuk internal partai, tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa. Pentingnya kita menjaga marwah, menjunjung tinggi nilai, menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya apresiasi sekali lagi, selamat buat Partai Nasdem 12 tahun gemilang, insya Allah ke depan makin gemilang. Di sini semuanya Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya,
kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silakan Pak. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan katakan, tunggu dulu, akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Anaknya tidak dijalankan jadi cawapres gitu. Nah, ini kalau Pak Anies sendiri kan sudah punya anak gitu. Kalau sudah terpilih menjadi calon presiden gitu, Pak Anies, apakah jawaban Pak Anies akan sama atau seperti apa, berbeda dengan Pak Surya Paloh? Terima kasih, itu dari saya. Untung Pak Surya Paloh jawabnya gitu. Kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin gitu. Iya kan? Oh ya, menurut saya salah satu hal yang penting di situ adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami. Ada kesempatan untuk dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat jaringan, jatuh bangun. Itu bagian dari perjalanan hidupnya. Dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti. Jadi saya termasuk yang mempercayai itu, apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan. Di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu. Sukses itu bila bangkit dari kejatuhan, itu sukses. Jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran. Dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah, semakin ditempa dengan tantangan, maka dia akan semakin cemerlang, dia akan semakin banyak potensi yang berkembang. Jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya, kegiatannya sesuai dengan orang anak-anak sebayanya, dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya, sesuai dengan aspirasi. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan koalisi Nasdem justru tidak terlihat.
Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu. Yaitu kata tegak. Dan tegak itu juga yang menggambarkan 1 tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdem, di mana banyak gelombang, banyak tantangan, dan itu semua dihadapi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, menurun, bahkan longgar. Karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan 1 tahun perjalanan Partai Nasdem kemarin. Dan Pak Surya Paloh nakodanya memberikan keteladanan kepada semua. Sekali layar terkembang, surut sudah terpampang. Karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat. Walaupun itu disampaikan untuk internal partai, tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa. Pentingnya kita menjaga marwah, menjunjung tinggi nilai, menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya apresiasi, sekali lagi selamat buat Partai Nasdem, 12 tahun gemilang, insya Allah ke depan makin gemilang. Kak, di sini semuanya Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silakan Pak. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan, kalau bisa
dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah ini yang saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan katakan, tunggu dulu, akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Kalau anaknya tidak dicalonkan jadi cawapres gitu. Nah, ini kalau Pak Anies sendiri kan sudah punya anak gitu. Kalau sudah terpilih menjadi calon presiden gitu, Pak Anies, apakah jawaban Pak Anies akan sama atau seperti apa, berbeda dengan Pak Surya Paloh? Terima kasih, itu dari saya. Untung Pak Surya Paloh jawabnya gitu. Kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin itu. Iya kan? Oh ya, menurut saya salah satu hal yang penting di situ adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami. Ada kesempatan untuk dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat jaringan, jatuh bangun. Itu bagian dari perjalanan hidupnya. Dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti. Jadi saya termasuk yang mempercayai itu, apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan. Di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu. Sukses itu bila bangkit dari kejatuhan, itu sukses. Jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran. Dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah, semakin ditempa dengan tantangan, maka dia akan semakin cemerlang, dia akan semakin banyak potensi yang berkembang. Jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya, kegiatannya sesuai dengan anak-anak sebayanya, dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya, sesuai dengan aspirasi. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan koalisi Nasdem justru tidak terlihat. Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu. Yaitu kata tegar. Dan tegar itu juga yang menggambarkan 1 tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdem, di mana
banyak gelombang, banyak tantangan, dan itu semua dihadapi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, menurun, bahkan longgar. Karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan 1 tahun perjalanan Partai Nasdem kemarin. Dan Pak Surya Paloh nakodanya memberikan keteladanan kepada semua. Sekali layar terkembang, surut kita terpampang. Karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat, walaupun itu disampaikan untuk internal partai, tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa. Pentingnya kita menjaga marwah, menjunjung tinggi nilai, menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya apresiasi, sekali lagi selamat buat Partai Nasdem, 12 tahun gemilang, insya Allah ke depan makin gemilang. Di sini semuanya Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silakan Pak. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan katakan, tunggu dulu, akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Anaknya tidak dijalankan jadi cawapres gitu. Nah, ini kalau Pak Anies sendiri kan sudah punya anak gitu. Kalau sudah terpilih menjadi calon presiden gitu Pak Anies, apakah jawaban Pak Anies akan sama atau seperti apa, berbeda dengan Pak Surya Paloh? Terima kasih, itu dari saya. Untung Pak Surya Paloh jawabnya gitu. Kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin itu. Iya kan? Oh ya, menurut saya salah satu hal yang penting di situ adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami. Ada kesempatan untuk dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat jaringan, jatuh bangun. Itu bagian dari perjalanan hidupnya. Dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti. Jadi saya termasuk yang mempercayai itu, apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan.
Di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu. Sukses itu bila bangkit dari kejatuhan, itu sukses. Jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran. Dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah, semakin ditempa dengan tantangan, maka dia akan semakin cemerlang, dia akan semakin banyak potensi yang berkembang. Jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya, kegiatannya sesuai dengan anak-anak sebayanya, dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya, sesuai dengan aspirasi. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem